Ya, selamat sore Ibu dosen dan teman-teman semua, Shalom. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi tubuh manusia sistem muskuloskeletal. Sebelum saya menjelaskan materi saya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Elvi Junastri Keral dengan NPM 12114212100050. Kelas keperawatan A, mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Dosen pengampu Ibu Grace Jenny Wakano, SCAP MCAP, program studi keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku 2021. Ya, kita masuk dalam materi struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Apa itu sistem muskuloskeletal? Ya, sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah tulang dan jaringan ikat. Muskuloskeletal terdiri atas 1 muskuler atau otot, 2 skeletal atau rangka. Muskuler atau otot terbagi menjadi 2, yaitu otot, tendon, dan ligamen. Dan skeletal terbagi menjadi 2, yaitu tulang dan sendi. Yang pertama, muskuler atau otot. 1.1 Otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Teman-teman dan Ibu dosen bisa lihat gambar di samping. Yang berikut jenis-jenis otot. A. Otot rangka. Otot rangka yaitu jenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Untuk gambarnya, Ibu dosen dan teman-teman bisa lihat di samping. Ya, yang berikut fungsi otot rangka. Yang pertama, menggerakkan rangka. Kedua, mempertahankan postur dan posisi tubuh. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak. Yang keempat, mengatur pelaluan saat masuk dan keluar. Yang kelima, mempertahankan temperatur tubuh. Yang berikut B. Otot polos. Otot polos yaitu otot tidak berlurik dan involunter. Untuk struktur mikroskopik otot polos, Ibu dosen dan teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ya, yang berikut fungsi otot polos. Yang pertama, otot polos yang berada di dalam rahim akan membantu proses kelahiran bayi. Dengan mendorong keluarnya bayi dari rahim. Yang kedua, otot polos yang berada di kandung kemih akan membantu keluarnya urin dari tubuh. Yang ketiga, dalam pembuluh darah, otot polos akan membantu menentukan aliran darah di dalam arteri. Yang keempat, di dalam saluran pencernaan, otot polos membantu proses perpindahan makanan. Yang berikut C. Otot jantung. Otot jantung yaitu otot penyusun dinding jantung pada manusia yang merupakan jenis otot lurik karena memiliki pola garis-garis pada myofibernya serta bekerja secara involunter. Untuk struktur mikroskopik otot jantung, Ibu dosen dan teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ya, yang berikut fungsi otot jantung. Yang pertama, bekerja sebagai pompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. Yang ketiga, berfungsi sebagai peremas darah. Yang keempat, menunjang
kerja dari organ jantung. Ya, yang berikut 1.2 tendon. Tendon juga disebut dengan urat, yaitu sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang berfungsi menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Ya, teman-teman dan ibu dosen bisa lihat gambar di samping. Ya, yang berikut struktur tendon. Struktur tendon. Tendon ini termasuk dalam jaringan ikat. Jaringan ikat yaitu jaringan yang berfungsi melindungi dan mendukung organ dan jaringan lainnya. Lapisan jaringan ikat yang membentuk susunan tendon diantaranya A. Kolagen, B. Endomysium, C. Perimysium, D. Epimysium, E. Fascia dalam. Yang berikut 1.3 ligamen. Ligamen adalah pita-pita keras yang berfungsi menghubungkan tulang dengan tulang di dalam tubuh. Ibu dosen dan teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ya, yang berikut struktur ligamen. Struktur ligamen terdiri dari protein yang disebut dengan kolagen. Protein kolagen ini berbentuk panjang, fleksibel, dan berbentuk seperti benang atau serat. Kehadiran jaringan kolagen membuat kulit menjadi elastis dan membentuk sebagian besar jaringan ikat. Sifat elastis yang dimilikinya membuat kulit dapat renggang ketika tubuh melakukan gerakan seperti melipat siku. Ya, yang kedua skeletal. 2.1 tulang atau rangka. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk rangka. Ya, untuk struktur mikroskopis tulang atau rangka, ibu dosen dan teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ya, yang berikut fungsi tulang. Yang pertama, memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang kedua, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Yang ketiga, berisi dan melindungi sumsum tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah. Yang keempat, merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis. Yang berikut 2.2 sendi. Sendi merupakan perhubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya sehingga dapat digerakkan. Untuk gambar sendi, ibu dosen dan teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Ya, yang berikut struktur sendi, yaitu komponen penunjang persendian yaitu ligamen, kapsul, sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan bursa. Untuk gambar struktur sendi, ibu dosen dan teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ya, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.